Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 2 Cik Tim, channelnya pendidikan di SMP Negeri 2 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah di tahun 2022 setelah masa pandemi berakhir, akhirnya sekolah sudah diperbolehkan kembali melaksanakan kegiatan di luar sekolah. SMP Negeri 2 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan outing kelas di 3 tempat yaitu 1 Gedung Juang 45, Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Stadion Wibawa Mukti. Kegiatan outing kelas diikuti oleh 215 siswa dan 20 guru pendamping. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Sejarah singkat Gedung Juang Bekasi yang disulap menjadi Museum Digital. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun kini Gedung Juang disulap museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Mari simak sejarah singkat Gedung Juang yang kemudian disulap menjadi museum digital. Gedung Juang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gedung Tinggi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan China bernama Hou Chengqi dan Tuan Tanah Luitenan Der Chinesen. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan, yakni pada tahun-tahun 1906 sampai tahun 1910 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi. Dari mulai gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah, ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial, pasalnya banyak spot instagramable yang sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Itulah sejarah di balik berdirinya Museum Digital Gedung Juang Bekasi yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa disulap menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok dikunjungi oleh para kaum milenial. Penulis, Arwasal Sabila Suhendar. Juang Bekasi yang disulap menjadi museum digital. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun kini Gedung Juang disulap museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Mari simak sejarah singkat Gedung Juang yang kemudian disulap menjadi museum digital. Gedung Juang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gedung Tinggi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan China bernama Hou Chengqi dan Tuan Tanah Luitenan Der Chinesen. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan,
yakni pada tahun-tahun 1906 sampai tahun 1910 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi. Dari mulai gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial. Pasalnya banyak spot Instagramable yang sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Itulah sejarah di balik berdirinya Museum Digital Gedung Juang Bekasi yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa disulap menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok dikunjungi oleh para kaum milenial. Penulis, Arwasal Sabila Suhendar. Berita menyerahkan Jepang langsung tersiar ke seluruh dunia. Di Jakarta,
Berita kekalahan Jepang diberikan momentum oleh para pemain. Sejarah Bekasi. Bekasi merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 yang pada masa itu juga ada 7 prasasti bukti eksistensi kerajaan tersebut. Prasasti itu adalah Prasasti Ciaruten, Muara Cianten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Tugu, dan Cidangiang. Setelah kerajaan ini runtuh, muncul Kerajaan Pajajaran. Bekasi merupakan wilayah Kerajaan Pajajaran dan menjadi kota yang penting bagi kerajaan tersebut. Hingga lambat laun, kerajaan demi kerajaan runtuh dan tercatat Bekasi sempat dikuasai juga oleh Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Pada masa Hindia Belanda, Bekasi dikenal sebagai daerah yang subur dan produktif. Namun, rakyat Bekasi tidak menikmati hasil panennya. Kondisi ini membuat semuanya serba sulit. Kondisi tersebut membuat Entong Tolo, seseorang yang membela rakyat kecil, berusaha memberikan kesejahteraan kepada mereka. Namun, ia ditangkap dan dibuang ke Manado. Pada masa pendudukan Jepang awalnya kedatangan Jepang dianggap sebagai sukacita, tetapi ternyata tidak. Seminggu kemudian, Jepang mengeluarkan larangan pengibaran bendera dan mengibarkan bendera negaranya. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Bekasi juga semakin mengalami kekurangan pangan dan diperparah dengan adanya Romusha. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Jatinegara berubah menjadi Kabupaten Bekasi dengan resminya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Kabupaten Bekasi resmi berdiri pada tahun 1950. Wilayah Bekasi terdiri dari 13 kecamatan dan 95 desa. Topografi sebagian besar Kabupaten Bekasi merupakan dataran rendah dan kerap dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan tambak maupun hewan seperti kambing dan ayam. Jenis tanahnya merupakan tanah halus, sedang, dan kasar di berbagai tempat. Tingkat kepekaan tanah terhadap erosi cukup stabil sehingga layak untuk berbagai kegiatan perkotaan. Kontributor, Anissa Fiani Sisma. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel SMP Negeri 2 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.